Oh iya, obat Bapak hari ini sampai. Wah, obat Bapak tertahan di bea cukai. Aku coba telepon Odi kali ya. Assalamualaikum, halo Tis, ada apa? Waalaikumsalam, halo Di, mau nanya tentang barang kirimanku yang ketahan bea cukai nih. Oh, kirain kenapa? Boleh kok Tis, kebetulan bulan lalu aku baru ngalamin barang kiriman yang tertahan karena isinya obat. Barang kirimanmu isinya apa emangnya? Ini isinya obatnya Bapak, kemarin ketinggalan di luar negeri, jadi ini obatnya baru dikirimin ke sini. Obat ya? Kalau obat dan makanan sih memang termasuk komoditi yang diawasi Badan POM dan dikenai lartas. Jadi wajar kalau barang kirimanmu ditahan bea cukai Tis. Kemarin kamu berapa lama di barang yang ditahan? Ini cuma perlu nunggu aja kan sampai barangnya bisa dirilis? Enggak Tis, harus isi formulir dan diserahkan ke petugas bea cukai yang nahan barang kirimanmu untuk diverifikasi kesesuaian antara dokumen dan barang kirimannya. Jadi kalau barang kiriman kita ditahan karena terkena larangan dan pembatasan, berarti kita harus ngurus sendiri ya Di, biar barangnya bisa dirilis. Betul Tis, barang kiriman dan barang bawaan penumpang yang terkena lartas tidak otomatis diverifikasi oleh petugas. Jadi harus kita yang aktif untuk mengupayakan agar barang kita bisa dirilis Tis. Wah, aku baru tahu tuh Di, dasar hukumnya apa? Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2020, obat dan makanan yang pemasukan yang ditujukan untuk penggunaan sendiri atau pribadi, berdasarkan pertimbangan tenaga kesehatan atau tanpa pertimbangan tenaga kesehatan, dilakukan melalui mekanisme jalur khusus atau biasa disebut Special Access SIM atau SAS. Bisa dilakukan melalui barang kiriman atau barang bawaan penumpang TIS. Tapi pemasukan obat dan makanan ke dalam wilayah Indonesia untuk penggunaan sendiri atau pribadi tidak boleh diperjualbelikan dan pemasukannya dalam jumlah terbatas sesuai dengan kebutuhan. Jadi pembatasannya cuma tidak boleh diperjualbelikan dan dalam jumlah terbatas sesuai kebutuhan ya Di? Cara menentukan dalam jumlah terbatas sesuai dengan kebutuhannya gimana? Kalau dilihat dari lampiran 4 Peraturan Badan POM Nomor 15 Tahun 2020, masing-masing komoditi obat dan makanan ada batasan jumlah yang dapat dimasukkan untuk penggunaan pribadi. Untuk kategori obat tradisional dan suplemen kesehatan, maksimal 5 piece per penumpang atau penerima untuk setiap jenis atau item produk. Untuk kategori kosmetik, maksimal 20 piece per penumpang atau penerima. Kalau pangan olahan untuk keperluan gizi khusus, harus sesuai dan disertai dengan resep dokter. Sedangkan produk pangan olahan lainnya, kecuali minuman beralkohol, maksimal 5 kg per penumpang atau penerima. Wah, ternyata jumlah maksimal produk yang bisa dimasukkan untuk kepentingan pribadi udah diatur ya Di? Kalau untuk obat gimana Di? Nah, kalau barang kiriman atau barang bawaan penumpang yang termasuk kategori obat, harus sesuai dan dilengkapi dengan resep dokter atau rekomendasi rumah sakit TIS. Baiknya, resepnya merupakan terjemahan bahasa Inggris. Disarankan tidak menggunakan tulisan kanji agar mudah dipahami oleh petugas verifikator. Dan resepnya ditandatangani oleh dokter yang sesuai di negara asal resepnya TIS. Nanti di formulirnya ditulis keterangan jumlah penggunaan hariannya, sehingga petugas dapat menganalisa estimasi kebutuhan total yang akan digunakan TIS. Lebih lengkapnya, kamu bisa scan QR Code ini ya buat baca peraturannya. Kalau obat Bapak sih resepnya masih ada. Obat itu diberikan pas Bapak sakit dan udah ditebus di sana. Pas pulang ke Indonesia malah ketinggalan obatnya. Kalau barang kiriman berupa obat, wajib disertai resep, dan obat yang dapat dirilis sesuai dengan yang tertera di resepnya ya, Tis. Kalau formulir yang diisi itu formulir apa Di? Formulir pemberitahuan pemasukan obat dan makanan melalui jasa pengangkutan untuk keperluan pribadi, Tis. Aku masih punya template nih. Coba aku kirim ke emailmu ya, nanti aku jelasin cara isinya. Oke Di, jadi resepnya wajib dilampirkan ya. Makasih banget ya Di, aku coba buka emailku sekarang. Udah masuk nih Di, tolong jelasin cara pengisiannya dong. Kolom pertama, nama lengkap diisi dengan nama lengkap sesuai KTP atau paspor penerima barang. Kolom kedua, nomor telepon dan email diisi dengan nomor telepon dan email yang dapat dihubungi. Kolom ketiga, tempat tanggal lahir diisi dengan tempat dan tanggal kelahiran dengan format tanggal, bulan, tahun penerima barang. Kolom keempat, alamat diisi dengan alamat domisili penerima barang.
Kolom kelima, nomor identitas diisi dengan nomor identitas penerima barang yang sesuai dengan tanda pengenal KTP atau paspor. Kolom keenam, bukti pembelian diisi dengan nomor dan tanggal bukti pembelian barang. Kolom ketujuh, nomor resi pengiriman diisi nomor resi pengiriman barang. Kolom kedelapan, nama dan alamat pengirim diisi dengan nama dan alamat pengirim barang. Kolom kesembilan, negara asal diisi dengan negara asal barang. Terus kalau yang uraian barang itu, nama barang dan merek diisi dengan nama merek dan nama jenis barangnya. Misal, A, obat AAA, nama jenisnya obat, mereknya AAA, B, obat BBB, dan seterusnya. Untuk ukuran kemasan, diisi dengan ukuran individual kemasan barang. Misal, A, dus 10 strip at 10 kapsul, at 50 mg, merupakan berat bersih atau neto produk. B, dus, botol at 60 kapsul, at 10 mg, dan seterusnya. Untuk jumlah, diisi dengan jumlah barang yang dikirim per jenis produk. Misal, A, 2 dus, jumlah barang sesuai dengan tiap kemasan primer. B, 1 dus, dan seterusnya. Kolom keterangan diisi dengan keterangan mengenai resep dokter yang dilampirkan. Template formulir barang kiriman dan cara pengisiannya bisa kamu lihat ulang lewat scan QR code ini ya. Makasih ya Di, penjelasannya detail banget. Nanti setelah aku melengkapi formulir ini, langkah selanjutnya apa lagi Di? Nanti setelah kamu isi formulirnya, formulir dan semua dokumen seperti KTP atau paspor, bukti pembelian, resi pengiriman, dan yang paling penting resepnya, semuanya diserahkan ke petugas bea cukai untuk dilakukan verifikasi. Hasil verifikasi yang dikeluarkan ada 3, yaitu rilis seluruhnya, rilis sebagian, dan tegas seluruhnya. Setelah hasil verifikasi keluar, kamu bisa melakukan pengambilan barang yang dirilis dan menyelesaikan kewajiban bea dan pajak jika ada. Formulirnya diserahkan di kantor bea cukai yang di mana Di? Formulirnya diserahkan sesuai kantor bea cukai yang menerbitkan form SPBLBK untuk barang kiriman mutis. Oke Di, aku paham. Di, tadi kan kamu sempat jelasin pemasukan jalur khusus ini bisa lewat barang kiriman sama barang bawaan penumpang. Kalau alur yang barang bawaan penumpang itu, kamu tahu nggak gimananya Di? Siapa tahu nantinya aku butuh informasi tentang barang bawaan penumpang ini. Kebetulan kemarin sempat nanya-nanya sama petugas bea cukai nih Tis. Jadi bedanya, kalau barang kiriman itu barang yang dikirim melalui pihak ketiga, yaitu jasa titipan atau jasa pengangkutan gitu Tis. Nah, kalau barang bawaan penumpang itu, barang yang kamu bawa dari luar negeri ke Indonesia. Bisa dibilang hand carry atau oleh-oleh gitu Tis. Nah, alurnya nanti setelah kedatanganmu ke Indonesia, barang bawaanmu kan bakal dicek sama petugas bea cukai di bandara Tis. Jika ditemukan ada barang yang dikategorikan sebagai lartas Badan POM, maka barang bawaan penumpang tersebut akan ditahan. Untuk barang bawaan penumpang yang termasuk komoditi obat, ketentuan dan pembatasannya sama kayak barang kiriman Tis. Sebentar Di, kan tadi kalau barang kiriman kita harus isi formulir. Kalau untuk barang bawaan penumpang ini, apa kita perlu isi formulir yang sama? Kita perlu isi formulir juga Tis, tapi formulirnya sedikit berbeda dengan barang kiriman tadi. Sedikit berbedanya gimana Di? Perbedaannya cuma di informasi yang diisikan aja kok Tis. Informasi yang diminta antara lain nama lengkap, nomor telepon dan email, tempat tanggal lahir, alamat, nomor identitas, nama atau nomor alat angkut. Ini diisi dengan nama pesawat atau nomor penerbangan yang digunakan oleh penumpang. Dan yang terakhir tanggal kedatangan penumpang. Kalau tabel uraian barang, sama kayak barang kiriman Tis pengisiannya. Template formulir barang bawaan penumpang dan cara pengisiannya bisa kamu lihat lewat scan QR code ini ya. Oh iya Di, aku paham sekarang. Setelah formulir diisi, selanjutnya formulir dan dokumen penyertanya diserahkan ke petugas bea cukai bandara untuk dilakukan verifikasi ya Di? Iya betul Tis, sama kayak barang kiriman. Hasil verifikasi untuk barang bawaan penumpang yang dikeluarkan oleh petugas bea cukai ada 3, yaitu rilis seluruhnya, rilis bagian, dan tegas seluruhnya. Setelah hasil verifikasinya keluar, kamu bisa melakukan pengambilan barang yang dirilis dan menyelesaikan kewajiban bea dan pajak jika ada. Oh iya Tis, informasi tambahan. Pemasukan obat berupa narkotika, psikotropika, atau prekursor nggak bisa melalui mekanisme pemasukan jalur khusus untuk penggunaan pribadi ya. Makasih banget ya Odi, aku jadi dapat banyak informasi tentang pemasukan obat jalur khusus untuk keperluan pribadi ini. Emang gak salah aku nanya ke kamu, sehat selalu ya kamu Di. Sama-sama Otisa, senang bisa membantu. Semoga obat buat Om bisa segera dirilis ya. Salam sehat buat kamu dan keluarga. Amin, salam sehat Odi.
Kalau masih ada yang belum paham tentang pemasukan obat jalur khusus untuk keperluan pribadi ini, kamu bisa hubungi Subkoordinator Substansi Pengawasan Obat Pemasukan Jalur Khusus, Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui email was.sas.bbo@pom.go.id atau bisa chat ke nomor WhatsApp konsultasinya di 081212 987 545. Jangan lupa juga kepoin Instagramnya di @distribusiobat ya.